semuanya, perkenalkan nama gue Putri Sandriani. Welcome back di talk show. Kita pada hari ini bakal bahas berita yang lagi ramai banget tentang kasus kriminal pembunuhan mutilasi di Surabaya. Dan itu kasusnya benar-benar ngeri banget. Dan kita juga bakal ngobrol soal aturan hukum dan pentingnya jaga diri. Yuk, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Sandra Firasya dari Kepolisian. Halo semuanya, aku Fawas, aku dari ahli hukum. Halo semuanya, aku Kinayara dari sisi kesehatan masyarakat. Oke, lanjut. Ibu Pawan, kenapa sih konstruksi kasus itu penting banget? Rekonstruksi itu dilakukan supaya kejadian bisa dijelaskan dengan jelas dan proses hukum berjalan adil. Ini juga supaya masyarakat percaya kalau hukum benar-benar ditegakkan. Gitu. Nah, sekarang kan hukum Kapawas ada juga tuh aturan baru tentang living together ya. Itu maksudnya gimana? Betul, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru ada pasal 412, intinya orang yang tinggal bersama seperti suami istri tanpa pernikahan sah bisa dikenai saksi kalau ada laporan dari keluarga. Aturan ini dibuat supaya masyarakat patuh pada norma agama dan hukum yang berlaku. Jadi teman-teman, sekarang Indonesia punya aturan baru soal living together atau tinggal bareng tanpa pernikahan sah. Isi sederhananya seperti ini. Orang yang hidup bersama seperti suami istri tanpa ikatan pernikahan bisa dikenai hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda jika ada laporan dari keluarga yang berhak. Artinya, hukum ini dibuat untuk menjaga nilai agama, norma sosial, dan ketertiban di masyarakat. Jadi, negara ingin mengingatkan bahwa hubungan sebaiknya dijalani dengan cara yang sah dan bertanggung jawab. Makanya sebagai remaja kita perlu paham aturan ini supaya tidak salah langkah, lebih baik patuhi aturan agama, patuhi hukum negara, dan jaga pergaulan dengan baik. Jadi, di kasus yang sebelumnya, yaitu korban mutilasi di Surabaya, itu sepasang kekasih yang belum sah, yang dalam arti living together dalam bahasa anak-anak sekarang. Ya, jadi beliau pelaku yang lelaki itu, jadi dengan korban si korban dia melakukan living together yang dimana dia belum melakukan nikah sah. Jadi dimana korban tersebut dengan meminta segala sesuatu kepada pelaku, meminta hal-hal yang belum bisa diwajari sepenuhnya kepada seperti keluarga sah umumnya. Jadilah si pelaku ini mungkin karena sangat kecapean, jadi si pelaku ini sangat kesal terhadap korban tersebut karena meminta hal yang belum diwajari sebelumnya. Tuh. Saya kembalikan kepada Hot News. Oke, terima kasih buat Kak Fawas. Berarti kita sebagai remaja harus lebih berhati-hati untuk mengenal lawan jenisnya ya? Ya, betul. Jadi aturan agama dan patuhilah supaya Oke, sekarang dari sisi kesehatan nih, Kak Kinayara, apa sih pesan untuk remaja yang sekarang ini kan sedang lagi bandel-bandelnya kan ya, masa-masa pubers atau yang dikenal sebagai Gen Z. Itu gimana ya, Kak? Kalau dari sisi kesehatan, kalau pergaulan kita nggak dijaga itu dampaknya bisa pada tubuh kita sendiri. Salah satunya adalah meningkatnya penyakit menular seperti HIV. Penyakit ini seringkali tidak langsung terjadi dalam tubuh kita, tapi dampaknya itu bisa berbahaya pada jangka kedepannya untuk tubuh kita sendiri. Karena itu penting bagi remaja untuk menjaga diri
mulai dari memilih pergaulan yang baik dan serta menjauhi perilaku yang beresiko dengan mengikuti nilai agama, aturan yang baik. Kita bisa menjaga diri kita lebih baik dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di masa yang akan mendatang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih dari sisi kesehatan itu Kak Kinayara. Jadi dari berita tersebut dan aturan ini kita bisa ambil pelajarannya ya. Dari mulai kita gak boleh adanya pergaulan bebas atau seks bebas. Itu mungkin bakal berdampak pada kita yang remaja-remaja ini. Mungkin juga banyak banget yang sudah hamil di bawah umur. Dan itu sangat merusak mental dan harus benar-benar punya bekal untuk menjaganya sih. Lanjut kepada Rasya. dan yang pahami sesuai aturan. Kak Fawas, gimana? Kalau menurut saya itu hormati agama dan norma sosial. Lewat seterusnya saling menjaga kesehatan juga. Oke, dari Kak Kinayara gimana kesimpulannya? Diri supaya terhindar dari penyakit atau hal-hal yang tidak kita inginkan kepada kedepannya kemudian. Oke, terima kasih buat semuanya. Jadi dalam obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua agar lebih bijak dalam pergaulan dan tidak mengulangi kesalahan atau kejadian yang merugikan untuk kita sendiri. Apalagi para kaum hawa gitu ya, yang banyak banget dirugikan, mulai dari kayak seks bebas ataupun pergaulan yang mungkin bakal merusak kedepannya. Jadi kita bakal harus berhati-hati untuk kedepannya. Terima kasih guys untuk semuanya. Thank you. Next time. Thank you.